kehadiran Tuhan, kita sama-sama menikmati jamuan Tuhan, kita sama-sama meninggikan, memuliakan Tuhan, kita sama-sama bersuka cita, bersorak-sorai, karena firman Tuhan berkata bahwa tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ Dia hadir. Dan kita di tempat ini lebih dari 2 atau 3 orang ya. Kita percaya bahwa Allah kita yang Maha Kuasa hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, buat perlindungan Tuhan, buat pengharapan yang Kau senantiasa berikan bagi kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak ada pengharapan yang lain selain daripada pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan boleh bersama-sama hadir Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian penyembahan kami dan juga melalui tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh menikmati Engkau bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita mau puji Tuhan, kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan datang menghadang langkahku, rintangan menghadang langkahku.
Allah seperti Engkau Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah kebanggaan kami ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami yang aman ya Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan, yang tidak pernah membuat kami goyah, kami gentar Tuhan. Meskipun kami tahu beribu rebah di kiri kami Tuhan, berlaksa di sisi kanan kami, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Yes God, terima kasih. Kami katakan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Perlindungan-Mu ya Tuhan menjagai kami semua. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Yes Tuhan. Tiada ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami percaya. Kaulah Tuhan yang kami andalkan ya Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas untuk menolong kami ya Tuhan. Sehingga sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar tentang keadaan apapun juga. Karena kami tahu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya Tuhan. Bagi orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, supaya tidak ada gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Kau di tempat ini, disukakan Kau atas tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua. Shalom semua. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah ya, saudaraku, meninggikan nama Tuhan yang penuh kuasa ya, saudaraku. Nah, tema kita pada minggu ini ya, saudaraku, yaitu mengucap syukur senantiasa ya, saudaraku. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah ya, saudaraku, umat yang ditebus Tuhan ya, dia, saudaraku, mau kita hidup ya, saudaraku, percaya sepenuhnya kepadanya, beriman sepenuhnya kepadanya, supaya ya, saudaraku, kehidupan kita bukan seperti kehidupan yang dunia ini. Kalau dunia ini, saudaraku, segala sesuatu ya, saudaraku, bisa berubah, bisa bergoncang ya, saudaraku. Tapi ya, saudaraku, kalau hidup kita ada dalam Tuhan, kalau hidup kita dalam rencana Tuhan, kalau hidup kita ya, kita dasarkan semua kepada kebenaran ya, saudaraku, maka apa yang Tuhan janjikan, tetapkan, itu yang terjadi atas kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan di Efesus 5 ayat 20. Ya, Efesus 5 ayat 20. Ya. Sudah dapat semua Efesus 5 ayat 20? Kita baca dengan suara keras bersama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, saudaraku, di sini mengatakan ucapkanlah syukur senantiasa, saudaraku, senantiasa, pagi, ya, siang, malam, kita firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, tidak berhenti atas segala sesuatu. Ya, saudaraku. Jadi setiap waktu, ya, atas segala sesuatu, atas segala kondisi kita, keadaan apapun. Ya, saudaraku, tidak ada dikatakan di sini ucapkan syukur senantiasa, ya, saudaraku, kalau tanggal muda, ya, kalau keadaannya baik, ya, kalau semua seperti yang kita rencanakan. Ya, saudaraku, firman Tuhan gak berkata begitu ya, saudaraku. Tapi firman Tuhan, ucapkanlah syukur senantiasa. Senantiasa ya, saudaraku. Ya, setiap waktu. Ya, saudaraku. Baik hujan maupun panas, baik pagi, siang, malam ya, saudaraku. Mengucap syukur senantiasa. Nah, lebih jelas lagi, atas segala sesuatu ya, saudaraku, segala keadaan. Ya, memang ngomongnya agak mudah, tapi dalam pelaksanaannya
ya saudaraku, tidak mudah. Mari kita lihat satu ayat lagi ya saudaraku, di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, kita baca lagi bersama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal. Tadi mengucap syukur senantiasa ya atas segala sesuatu di Efesus 5 tadi ayat 20. Ya, di 1 Tesalonika 5 ya ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya saudaraku, ini yang dikatakan firman Tuhan. Ya saudaraku, bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah. Ya saudaraku, pagi hari ya saudaraku, pas kita bangun ya, kurang tidur tadi malam, pas bangun mungkin belum puas tidur ya, badan kita kurang enak ya, bisa gak kita, Tuhan aku mengucap syukur kalau tadi malam saya kurang tidur. Terima kasih Tuhan. Ya, ya saudaraku, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kalau pagi ini sarapannya ya hanya nasi sama telur dadar atau sama tempe ya. Aku mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur kalau motornya sudah buruk tapi belum memiliki dana untuk membeli yang baru. Tuhan, aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur kalau aku tidak bisa mengikuti tren sekarang pakaian. Baju 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu yang bisa saya pakai. Aku mengucap syukur. Ya saudaraku, sering sekali kita tidak bisa mengucap syukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, waktu orang lain mungkin ya, saudara kos mungkin hanya mampu 300.000, kosannya mungkin kayu ya sudah buruk. Ada yang mampu yang 500, 700, bahkan 1 juta yang kamar mandinya yang ber-AC. Karena saudara membandingkan dengan orang itu, sehingga saudara tidak bisa bersyukur dengan apa yang saudara punya. Ya saudaraku. Nah, jadi saudaraku, anak-anak Tuhan itu ya saudaraku, dia harus cara berpikirnya bukan melihat kepada orang lain, tapi melihat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, mengucap syukur kalau misalnya gaji saya ya pas-pasan, saya mengucap syukur. Mahasiswa kalau IP saya ya belum ini ya, baru 2, ya aku mengucap syukur. Bahkan kalau nasakom pun ya 1, nasib 1, ya saudaraku, bersyukur. Ya, setelah kita bersyukur ya saudaraku, waktu kita bersyukur ya saudaraku, kita mulai, Tuhan saya berterima kasih dengan uang segini ya, misalnya 1 juta. Atau ya dengan 1 juta ini saya percaya saya bisa hidup dalam 1 bulan ini. Tuhan beri saya hikmat di dalam mengelola yang 1 juta ini. Supaya suatu saat Tuhan
memberikan saya 10 juta, saya bisa kelola dengan baik. Jangan saudara berpikir kalau 1 juta saudara tidak bisa kelola dengan baik, kalau 10 juta saudara bisa kelola dengan baik. Itu salah, saudaraku. Kalau yang 1 juta saja saudara tidak bisa kelola dengan baik, apalagi 10 juta, saudaraku. Makanya bersyukurlah dengan yang masih kecil itu. Berikan saya hikmat Tuhan, bagaimana mengelola yang 1 juta ini supaya cukup dan tidak berhutang. Berarti kan saudaraku harus membuat planningnya. Ya saudaraku, saudara mungkin harus anggarkan buat konsumsi ya, logistik. Mungkin ya, saudaraku 400.000. Berarti saudaraku tidak bisa makan di luar dalam 1 bulan. Ya, saudara harus beli beras 1 bulan. Ya, harus diperhitungkan juga. Makan daging ayam mungkin hanya bisa seminggu sekali. Ya, setelah itu makan tempe, makan telur. Bagaimana 400.000 itu bisa? Ya, saudaraku. Saudara jangan berpikir kalau nanti 10 juta bisa. Kalau 10 juta saudaraku makan terus, saudaraku. Hari ini di McDonald, terus nanti malam di Pizza Hut. Ya, saudara tahu semua kafe yang terenak. Ya saudaraku, tadinya 400-500 bisa. Tiba-tiba untuk makan saja 3 juta juga habis. Ya saudaraku. Mari saudaraku, saat kita mengucap syukur ya saudaraku, kita mempercayai bahwa inilah yang terbaik saat ini Tuhan sediakan bagi kita. Ya saudaraku, Tuhan tidak pernah salah. Ya, makanya ada firman Tuhan ya. Ya saudaraku, mari kita lihat ya supaya lebih ini di Lukas 11 ya, lebih jelas di Lukas 11 ya saudaraku. Lebih jelas apa yang dikatakan di Lukas ini. Lukas 11 saudaraku. Ya. Hal berdoa ya saudaraku. Di sini ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan mengajarkan doa. Ya, kita lompat aja ya saudaraku. Saudara mungkin itu sudah hafal karena dulu kita itu ya, doa Bapa kami kita ini ya, ayat 5 saudaraku. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Sebenarnya saya mau jelaskan ya saudaraku, pertegas ya di ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya jelas ya, di sini tadi ya saudaraku, Tuhan buat tentang seorang sahabat, ya saudaraku, meminta roti, tapi karena sikapnya, karena dia sahabatnya, sikapnya yang tidak tahu malu, ya saudaraku, akhirnya temannya itu, sahabatnya membukanya juga.
apalagi Bapa di surga. Berarti saudaraku, bahwa saudaraku, apa ya saudaraku, Tuhan itu tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Ya saudaraku, yang terbaik bagi kita itu ya saudaraku untuk membangun kita. Ya saudaraku. Jadi ya saudaraku, kenapa dikatakan dalam firman Tuhan mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya saudaraku, segala hal keadaan kita. Ya saudaraku, tadi seperti saya katakan tadi, kalau saudara hanya 1 juta, ya saudaraku, atau 500 sekalipun, ya saudaraku bisa. 500 cuma dikirim, bagaimana hidup? 500. Ya saudaraku mengucap syukur, ya saudaraku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berikan saya hikmat. Ya saudaraku, sehingga ada 500 ini. Ngontrak gimana nih? Tiba-tiba saudaraku ada saudara Siman menawarkan tinggallah di rumahnya. Ya saudaraku, udah biar kamu jangan ngontrak, biar kamu ikut makan. Itu sebenarnya tangan Tuhan yang sedang menolong dia. Tapi dia membandingkan dirinya yang gajinya 3 juta, 5 juta. Pengen juga kos-kosan kayak orang lain. Padahal dengan kemampuannya dia tidak mampu. Akhirnya di minggu kedua sudah ngos-ngosan. Akhirnya tidak bisa mengucap syukur. Ya saudaraku, ya nggak bisa mengucap syukur. Apakah Tuhan salah? Kita sudah berdoa, maksudnya saudaraku, dia tetap segitu dikasih kepada kita. Ya saudaraku, sudah bertahun-tahun tetap segitu. Ya saudaraku, mari mengucap syukur. Setelah itu Tuhan berikan saya hikmat. Makanya tadi ya saudaraku, setiap kalau memberikan minta roti dia tidak akan kasih ini katanya yang buruk ya saudaraku ya. Tapi katanya tadi ya saudaraku dikatakan ya saudaraku, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, anak-anakmu apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu Maha tahu. Ya, Roh Kudus itu ya saudaraku adalah Allah Tritunggal. Ya saudaraku, dia tidak bertentangan dengan Bapa, tidak bertentangan dengan Yesus. Mereka satu kesatuan. Ya saudaraku, enggak mungkin dia tinggal diam. Tapi karena kita mau berjalan seperti orang lain, menurut pemikiran kita, sehingga saudaraku seperti tadi, akhirnya gali lubang tutup lubang. Kalau sudah gali lubang tutup, susah untuk bersyukur. Karena belum gajian sudah ada utang ya. Mau bagaimana bersyukur? Ya saudaraku, susah untuk bersyukur. Ya, saya pernah mengalami seperti itu saudaraku. Tidak, ya penghasilannya ini saudaraku. Akhirnya apa? Nggak usah ditawarin teman, saya nawarin diri. Karena bapaknya kontrak rumah, karena mereka 5 bersaudara di Bandung, 1 rumah 2 dikontrak aja oleh bapaknya itu. Saya bilangin, bolehkah saya ikut nebeng? Karena dengan uang saya tidak akan cukup untuk ngontrak. Jangankan ditawarin, saya nawarkan diri. Hanya di pikiran saya hanya begini, saya tidak akan selamanya begini. Sekarang saya mau begitu pun gak bisa. Ya saudaraku ya, gak bisa. Ya saudaraku, Tuhan sediakan rumah dipakai, rumah Pak Lukas gak usah bayar. Ya, saya bisa beli rumah subsidi, program presiden. Ya saudaraku, program pemerintah. Gak mungkin saya kembali ke kehidupan saya 30 tahun yang lalu. Tapi saya pernah ada di situ, baik adanya. Ya saudaraku, seringnya begitu saudaraku. Kita ya saudaraku, sering membandingkan, membuat diri kita sama dengan orang lain. Padahal Tuhan melihat kita tidak begitu.
Jadi kalau saudaraku tetap membuat solusi menurut pemikiran-pemikiran saudara, saudara akan tetap dalam lubang-lubang yang sama dan tidak pernah bisa ya saudaraku, nggak keluar-keluar. Makanya nggak heran ya saudaraku, ada yang berlama-lama dalam Tuhan tapi tidak ada terobosan karena dia berjalan menurut pengertiannya sendiri, tidak menurut firman Tuhan. Ya saudaraku, karena itu yang dikehendaki Tuhan katanya ya bagi kita. Saat kita mengucap syukur sepertinya begini saudaraku, saat kita mengucap syukur, Tuhan saya percaya kepadamu bahwa keadaan ini ada dalam kendalian kuasamu. Ini rancanganmu yang terbaik untuk saat ini bagiku. Orang bersyukur itu begitu. Ya saudaraku, kalaupun Tuhan izinkan ini ada masalah bagi diriku, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluar. Tuhan tolong aku, apa yang aku harus lakukan? Ya saudaraku, makanya dalam kondisi kurang pun dulu saudaraku, begitu tadi, saya nebeng di rumah teman. Jadi nggak ngontrak kan, nggak berlistrik kan. Ya saudaraku, jadi duit yang serba pas-pasan itu cukup untuk transport saya pelayanan. Ya, karena masak di situ saudaraku, kadang saya masak. Ya. Karena saya ada di situ ya saudaraku. Di rumah saya sendiri pun misalnya saya bersih-bersih kok. Apalagi itu saya sudah nebeng ya. Ya saudaraku. Justru saya harus kasih yang terbaik ya saudaraku. Supaya ya saudaraku ucapan terima kasih ya kepada orang yang sudah menolong saya saudaraku, bukan beban. Ya, ucapan terima kasih saya saudaraku. Ya dari kamar mandi sampai ke teras saudaraku tiap hari pelin ya saudaraku. Kehidupan saya hari ini memang untuk tumpangan saya dikasih, tapi saya juga harus menjadi berkat di rumah orang itu. Tapi mungkin gak melalui materi untuk saat ini. Gitu saya pikir saudaraku. Tapi kan saya punya tenaga. Ya, yang bisa saya berkati orang. Ya saudaraku. Jadi kalau kamar mandi itu saudaraku gak ada sedikit pun kuning saya buat saudaraku. Saya sikat sampai ininya semua saudaraku. Bersih saya buat semuanya saudaraku. Saya juga sedang menjadi berkat ya saudaraku. Bukan saat saya punya duit dulu. Banyaknya begitu. Nanti kalau saya sudah begitu, saya buat begini. Nanti kalau saya sudah begitu, saya buat begini. Menghayalkan yang belum terjadi. Dia tidak hidup dalam dunia nyata yang saat ini dia alami. Yang saat ini tidak disyukuri, membayangkan yang akan datang yang belum. Makanya saudaraku, anak-anak Tuhan itu belajar mendarat. Jangan hidup di awan-awan. Ya saudaraku, mendarat. Ya saudaraku, mari anak-anak Tuhan, kita jangan lagi hidup saudaraku menurut pemikiran kita sendiri, menurut kekuatan kita sendiri. Ya saudaraku, bagi saudara-saudaraku mungkin yang sedang bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang pasangan hidup, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur Tuhan kalau hari ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Ya, tapi bukan berhenti di situ. Setelah itu, Tuhan, apa maksudmu? Tolong aku supaya aku mengerti. Jangan-jangan pemikiranku hari ini aku mau kerja begono begini yang A si B, padahal F yang tak terpikirkan. Kan Tuhan bisa lakukan begitu karena kita ini umat pilihannya. Ya saudaraku, mungkin saudara kata saya pengen pegawai negeri. Orang kamu mau jadi bisnismen, pengusaha besar. Saya sudah siapkan hal seperti itu. Tapi pengen itu. Saudaraku, enggak saudaraku. Saat kita mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini, saat ini saya belum mendapatkan pasangan hidup, tidak ada yang salah. Baik adanya. Sekarang apa maumu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Katanya tadi minta, maka kamu akan minta maka kamu akan diberi. Ya, cari mendapat, ketok. Berarti Tuhan berjanji dia pasti jawab kita.
Dia pasti berikan kita pertolongan. Hanya katanya rancangan Tuhan sejauh langit dan bumi. Langit dan bumi tahu saudara jauhnya. Tidak bisa terselami saudaraku. Tapi ini tadi pemikiran manusia kita membandingkan dengan yang lain. Ya saudaraku. Kita tidak akan pernah bisa melompat jauh karena kita tetap melihat kepada apa yang terbatas itu. Ya saudaraku, waktu saya kena PHK di Bandung, saudaraku, saya berdoa, Tuhan terima kasih, teman-teman saya kaget. Kenapa kakak bisa tertawa? Tapi kakak kena PHK. Saya bilangin, emang kenapa? Saya bilangin, Tuhan, bukan kepada pekerjaan. Iya juga sih kak. Nah setelah itu saudaraku saya berdoa, saudaraku, Tuhan apa maksudmu? Apakah aku harus bekerja lagi di Bandung? Atau saya pergi keluar kota? Saya dulu berpikir saudaraku solusi terbaik adalah menikah. Karena umur saya waktu itu udah 29 mau 30. Jangan pecahlah angka 30. Itu pemikiran manusia saya. Karena saya melihat begitu teman-teman saya. Ya saudaraku, saya mencoba juga ngelamar kerja lagi di Bandung saudaraku. Tapi saat itu krismon. Sulit untuk bisa dapat pekerjaan. Hanya saya berdoa benar-benar. Nah, tadi kan minta, diberi, cari. Cari itu saudaraku seperti apa? Jarum jatuh di jerami. Sampai dapat. Jangan berhenti. Nah, kadang ya saudaraku Tuhan izinkan hal seperti itu kepada kita. Ya saudaraku, untuk menunjukkan apakah kita benar-benar percaya kepadanya, apakah kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepadanya. Ya saudaraku, saat saya mencari Tuhan, ya saya minta, saya cari, saya ketok, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan nggak tolong saya nggak tahu nih bagaimana masa depan saya. Yang jelas saya tahu hidup saya bukan harus dikasihani. Ya, kehidupan saya hidup menjadi berkat. Saya berdoa ya setahun saudaraku. Tahun 98 itu tahun paling susah hati. Mengucap syukur dibilang saat itu sulit saudaraku. Tapi saya berjuang mengucap syukur. Tidak mudah ya. Akhirnya karena saya terus datang kepada Tuhan, saya bilang Tuhan saya mengucap syukur tidak ada satupun yang salah. Saya bukakan hati saya kepadamu. Kalaupun tidak menikah nggak apa-apa Tuhan, kalau memang itu yang terbaik. Kalau Tuhan mau bawa saya ke Papua pun jadi. Kalau Kalimantan, ke Kalimantan pun jadi. Aku percaya Tuhan dalamku. Ya, tidak tinggal diam, pasti tolong aku. Ya saudaraku, bukan gak ada tantangan. Kalau mau menikah saat itu sangat bisa. Ya saudaraku, karena saya dilamar Pariban ya saudaraku. Tapi saya nggak yakin itu rencana Tuhan. Kalau hanya menyelamatkan uang, selesai langsung hari itu. Ya saudaraku, karena saya sudah diharapkan untuk pulang segera. Tapi saya berdoa, apakah memang ini kehendak Tuhan? Ya, saudaraku, saat saya mengucap syukur, akhirnya Tuhan mulai taruh bahwa Tuhan mau bawa saya pergi ke suatu tempat yang aduh saudaraku tak terpikirkan. Kadang begitu saudaraku, jauh kan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kecil-kecil saudara nggak latih, misalnya dulu Tuhan izinkan, syukurnya Tuhan pernah izinkan sulit uang sehingga harus tinggal di rumah teman, sulit ini saya harus diizinkan untuk saya saudaraku belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk peka dengan Tuhan, belajar untuk melangkah dengan iman, sehingga saudaraku Tuhan bawa kepada ya perjalanan yang lebih jauh, belum ya pergi dari satu kota ke kota lain yang saya tidak kenal. Ya saudaraku, itu bukan sesuatu yang sulit banget karena sudah melatih. Ya saudaraku, kadang kita mencoba buat solusi pakai ini kita sendiri. Wah saya buat begini, saya buat. Ya saudaraku, satu persoalan masalah uang setahun 2 tahun sudah nggak selesai. Ya, masalah kesehatan nggak selesai ya begitu tadi. Karena memaksakan kehendak.
Ya, 5 tahun kita bilang mana masa depan penuh harapan. Kok kantong tipis terus, enggak penuh. Ya saudaraku, kerjaan yang terbaik itu kok enggak ada. Ya saudaraku, jadi mari ya Bapak Ibu saudara-saudaraku baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari mengucap syukur senantiasa. Ya saudaraku, sering kalau saat kita tidak mengucap syukur, ya saudaraku, kita sebenarnya saat kita nggak mengucap syukur, kita sebenarnya meragukan Allah. Kita kurang mengenal Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bisa tolong kita, bahwa Tuhan itu lalai. Ya saudaraku, sehingga kita membuat jalan keluar kita sendiri, sehingga kita paksakan, padahal kita tidak mampu. Karena malu, itu terus 3 tahun baju, mencobalah beli baju, padahal yang di dalamnya untuk kebutuhan, jatuhlah dalam pencobaan. Ya, kita dicobai apa? Keinginan sendiri. Ya saudaraku, itu kata firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku. Ada di Yakobus saudaraku, Yakobus 1 ayat 13. Ya, Yakobus 1 ayat 13 saya bacakan buat kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Ya, ya saudaraku, kita ya saudaraku kena pencobaan karena kita memaksakan, ya saudaraku, keinginan kita sendiri. Nah itu karena kita membandingkan, memaksakan kayak orang lain. Ya saudaraku. Terus firman Tuhan katakan, ya saudaraku, karena begitu saudaraku kita dicobai tadi ya, tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti pencobaan-pencobaan itu karena saudaraku keinginan kita sendiri. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa, yang tidak Jadi saudaraku, begitu dahsyatnya Allah kita ya saudaraku. Ya, kita dicobai ya saudaraku karena keinginan kita sendiri. Ya, karena kita pengen begini, ya saudaraku, sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Sudah karena kita pun kita jatuh dalam pencobaan, kata Tuhan, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Wow, dahsyat ya saudaraku. Jadi mari ya saudaraku, Tuhan itu pengen bawa kita saudaraku berkemenangan. Saat kita bilang Tuhan, saya bersyukur, tidak ada yang salah. Tuhan, apa yang kau tetapkan hari ini, semua baik. Ya, kalau saat ini Tuhan izinkan baru sedikit, Tuhan berikan saya hikmat untuk mengelolanya. Supaya saat nanti Tuhan kasih saya 100 juta, 1 miliar. Ya, saya tidak sombong. Justru semakin banyak Tuhan kasih, saya semakin takut akan Engkau. Supaya semua yang Tuhan kasih ini bisa mendatangkan kemuliaan bagimu. Membuat saya semakin bersyukur kepadamu, semakin kagum kepadamu. Ya, saudaraku, itu yang Tuhan mau. Ya saudaraku, justru ya Tuhan mau ya saudaraku membawa kita. Apakah dengan keberhasilan seperti itu nanti membuat kita semakin bersyukur? Jadi mari ya seluruh anak-anak Tuhan, baik di rumah, ya saudaraku, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, mungkin gaji saudara belum banyak, mungkin saudara, mungkin seorang kakak paling besar harus ya menopang adik-adik saudara. Mengucap syukur kalau saudara bisa menopang. Ya, saudara harus mensuplai. Ya saudaraku, mengucap syukur ya saudaraku. Kalau misalnya ya saudaraku kita belum mungkin punya pasangan hidup atau masa depan penuh harapan itu ya belum kita lihat di depan mata kita. Ya, misalnya seperti saya yang alami ya saudara. Mengucap syukur, Tuhan saya mengucap syukur. Kalau Tuhan izinkan saya belum enggak ada yang salah.
tolong saya belum punya pasangan, kinerja saya tidak berkurang. Justru tolong supaya bisa maksimal. Karena begitu saudaraku, ya, saya lakukan yang terbaik. Ya, saya berteman, berkomunikasi yang baik. Ya saudaraku, sehingga saudaraku ada yang merasa saya kakaknya, saudaranya. Enggak, Kak, pakailah rumah itu. Ya saudaraku, akhirnya kan rumah tempat saya tinggal, ya saudaraku, sangat strategis ya. Sehingga di dalam saya walaupun single ya saudaraku, rumah itu datangin terus orang. Ya saudaraku, jadi saya nggak pernah kesepian saudaraku, ramai aja orang datang ya. Bahkan kadang ya saya kunci harus kamar, karena saya kadang butuh waktu untuk sendiri. Karena begitu terus ada nggak berhenti-berhenti orang ya. Nah, saya pikir itu salah satu pertolongan Tuhan bagi saya. Ya saudaraku. Nah, banyaklah cara-cara Tuhan ya saudaraku. Ya. Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita ya saudaraku. Ya. Sehingga banyak saudara-saudariku ya, jemaat Tuhan di sini mungkin mengasihi saya, bahkan mungkin bisa melebihi saudara saya sendiri. Ya kan saudaraku? Saya pikir itu saudaraku cara Tuhan, ya saudaraku. Ya kalau saya terus mungkin memaksakan terus seperti yang orang lain yang saya lihat, mungkin ceritanya beda saudaraku. Ya, saya merasa aib kalau misalnya belum menikah. Saya merasa malu melayani kalau saya belum menikah misalnya. Karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Enggak begitu ya saudaraku, enggak begitu. Nah, mungkin bermacam-macam kondisi saudara saat ini. Saudara yang tahu, ada mungkin permasalahan tentang keuangan, permasalahan tentang pekerjaan, permasalahan tentang karir, ya permasalahan tentang rumah tangga. Ya saudaraku, mari belajarlah mengucap syukur. Setelah selesai mengucap syukur, ya saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Ya, Dia tidak memberi saudaraku, ya, apa katanya, ular kepada orang yang minta roti. Dia tidak memberikan saudaraku kalajengking kepada orang yang minta ikan. Ya, Dia tahu memberi yang terbaik ya saudaraku kepada anak-anaknya. Ya saudaraku, kalau kita kan kadang memberi terbaik kita bingung, aduh banyak sekali ya. Karena sumber kita mungkin kita tahu ukuran uang kita terbatas ya. Kalau Tuhan kan tak terbatas. Berapa saja bisa, ya saudaraku. Berarti Dia bisa memberikan apapun yang kita perlukan. Ya saudaraku. Tapi Dialah yang paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Karena kita hidup di dunia ini. Ya, pergaulan-pergaulan kita. Ya, media-media yang menawarkan ya saudaraku bahwa orang cantik seperti ini, orang hebat kalau begini, diakui. Nah, makanya saudaraku, semua orang foto kan pasti yang terbaik ditaruh ya. Nah, karena butuh diakui kan. Nah, di foto kurang pas karena matanya. Foto ya terlalu gemuk, disampingkan. Ya saudaraku, karena kita pengen cantik dilihat orang, diakui orang, ya saudaraku. Itulah yang orang cari ya saudaraku. Saya juga kalau foto begitu juga, nggak mungkin yang jelek-jelek ya saudaraku. Iya, tapi nggak ada bermaksud supaya saudaraku saya dianggap cantik, nggak seperti itu ya saudaraku ya. Tapi kalau itu kita merasa harga diri kita saudaraku, kita merasa pengakuan orang lain saudaraku, nah inilah saudaraku roh di zaman ini ya, bertopeng
Ya saudaraku, dia lebih mendingan diakui orang padahal dia menderita. Ya saudaraku. Sehingga makan di kafe. Kafe di mana itu keren. Ya saudaraku, padahal tadi untuk masak di rumah aja pun cukup pas ya. Tapi ya saudaraku, seperti orang gajinya 5 juta seperti itu ya. Padahal di rumah pun cukup, mungkin hanya bisa kita makan pas-pasan ya saudaraku. Jadi mari ya Bapak Ibu saudara-saudaraku semua, belajarlah kita semua mengucap syukur ya saudaraku atas apa yang Tuhan berikan saat ini kepada kita. Apalagi situasi-situasi sekarang saudaraku, belajarlah mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur saudaraku, kita sebenarnya Tuhan aku percaya kepadamu. Ya, Tuhan tak pernah salah. Sekarang Tuhan berikanlah aku hikmat, berikanlah aku pengertian bagaimana cara mengelola apa yang ada. Baik waktu, mungkin saudara banyak, tapi nggak pernah cukup ya saudaraku. Mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan bilang tadi kalau kita minta Dia akan memberi. Cari maka kita mendapat. Ketuk ya saudaraku. Bapa Dia tahu memberi yang terbaik. Dia akan berikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 apa katanya saudaraku? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja. Ya, jadi waktu kita tidak mengucap syukur, kita bilangin Tuhan tidak bekerja. Tuhan lupa, Tuhan lalai. Ya saudaraku. Tapi saat kita katakan Tuhan tidak pernah salah, ya, aku mau serahkan hidupku, tuntun aku. Aku rindu pada tahun depan permasalahan ini sudah selesai. Hidupku progres lah ke depan. Tahun depannya lagi akhirnya lupa yang dulu, ya, kayak saya ya. Saya mau kembali kepada apa yang terjadi dulu di Bandung, nggak akan mungkin saudaraku. Ya. Tapi biarlah itu menjadi kenangan manis ya perjalanan dengan Tuhan. Sehingga bisa semakin mengucap syukur atas apa yang saat ini Tuhan sudah kerjakan. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah salah ya Tuhan. Engkau tidak pernah lalai ya Tuhan menolong kami. Mari Tuhan, kalau ada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka jatuh kepada berbagai-bagai pencobaan karena keinginan mereka sendiri ya Tuhan. Bukan karena seizin Tuhan untuk memurnikan iman kami, tapi karena kesalahan-kesalahan kami, karena keinginan-keinginan kami. Tolonglah ya Tuhan umat-Mu di tempat ini, supaya saat mendengar firman ini benar-benar mencari Engkau ya Tuhan, supaya mereka menemukan apa rencana-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat keluar dari pergumulan permasalahan mereka. Tuhan, kalau di masa ini Tuhan banyak orang yang goncang Tuhan perekonomiannya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berkata Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Mari kita katakan semua baik. Dari semula Tuhan sudah tetapkan rancangan indah bagi kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana
datang kepada Tuhan, kita katakan, lembutkanlah hatiku Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan, supaya aku mengerti rencanamu yang terbaik. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan, sehingga hari ini aku jatuh ke dalam pencobaan, jatuh kepada berbagai masalah, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Justru karena Tuhan sangat mengasihi, Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah senantiasa. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mungkin Tuhan sudah berbicara kepada saudara-saudariku melalui kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat kita saat teduh, saat kita komsel, mungkin saat nasihat-nasihat pembimbing kita, atau melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Namun kita berpikir itu buat orang lain, bukan buat saya. Mari datanglah kepada Tuhan, lembutkanlah hatiku ya Tuhan, untuk aku mengerti rencana-Mu. Aku ingin di hari-hari ke depan lebih lagi mengucap syukur, lebih lagi bersuka, karena aku melihat bagaimana Tuhan menolong aku masuk kepada rencana-Mu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, yang menolong kami, yang memberikan Tuhan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau ada di dalam kami, Engkau mau menolong kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, kami bawa penghormatan bagi-Mu Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih. Banyak hal yang terjadi Tuhan atas hidup kami Tuhan. Banyak hal tidak seperti yang kami harapkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sedang mengajari kami untuk kami bersabar. Tuhan sedang mengajari kami untuk kami bersyukur. Tuhan sedang mengajari kami untuk kami mengasihi Tuhan, saling mengasihi ya Tuhan. Kalau ada saudara seiman kami
atau kakak adik kami, bapak ibu kami tidak seperti yang kami harapkan. Kami sedang belajar untuk mengasihi mereka apa adanya ya Tuhan. Kalau Tuhan kami mungkin mengharapkan banyak, tapi baru sedikit yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sedang mengajari kami untuk kami bersabar Tuhan. Semua baik, baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berseri. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita siapkan diri kita untuk kita perjamuan. Namun sebelum kita perjamuan, bagi setiap saudara-saudariku, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, khususnya orang-orang yang baru, sebelum kita mengambil perjamuan, kalau ada di antara bapak atau ibu yang belum yakin lahir baru, ya saudaraku, belum yakin saudara-saudariku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, ya baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, ya saudaraku, khususnya yang di rumah-rumah, mungkin ada keluarga, ada tamu, ya mungkin ada orang tua. Sebelum mengambil perjamuan, pastikan layani semua lahir baru terlebih dahulu. Ya saudaraku, kita mengakui bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat dosa-dosa kita. Ya, mengaku dengan percaya dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Jadi pastikan setiap orang ya percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, mengakui ya saudara dengan mulut kita dan mengundang Dia secara pribadi tinggal dalam hati kita. Ya, kalau ada di dalam ruangan ini ya yang belum lahir baru, kalau ada bangkit berdiri. Ya, kalau tidak ada, mari kita siapkan diri kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengambil perjamuan kudus. Kami tahu ya Tuhan, setiap kali kami makan roti dan minum cawan ya Tuhan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang.
Kami memperingati ya Tuhan tentang apa yang telah Kau lakukan di kayu salib untuk menebus kami. Saat ini kami dibenarkan Tuhan, karena darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Saat kami Tuhan memakan roti dan meminum anggur ya Tuhan, kami sedang menyatakan kepada dunia ini Tuhan, bahwa kami hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mau mengambil perjamuan dengan penuh ucapan syukur, karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu, yang sudah mengalahkan segala kuasa, baik yang di bumi maupun di surga. Tuhan, Kau sudah berikan juga kepada kami, untuk kami hidup berkemenangan Tuhan. Karena Engkau sudah kalahkan Tuhan kuasa maut. Engkau sudah kalahkan iblis ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti ini Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang besar, sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Mari ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan, bahwa ada jaminan kemenangan bersama dengan Dia atas apapun yang kita alami. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami bisa katakan, Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Karena kami Tuhan sudah dibenarkan oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami bisa katakan Engkau Bapa Aba bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan waktu-waktu yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami rindu sekali kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami akan pakai otoritas-Mu Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan secara khusus mari kita berdoa, mendukung doa saudari kita Tika, ya, ibunya, saudara kita Ranti dan juga ibunya. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat saudari-saudari kami ini Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena virus COVID ya Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa bilu-bilu darah Yesus
menyembuhkan Tika dari virus COVID dalam nama Yesus, menyembuhkan ibunya dari virus COVID dalam nama Yesus, menyembuhkan Ranti Tuhan dari virus COVID dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan ibunya dari virus COVID dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu mengalir saat ini, mengalir saat ini, mengalir. Mereka sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan rancangan-rancangan si jahat yang mencoba-coba memasuki hidup mereka. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Tuhan bekerja secara luar biasa. Saat mereka isoma ya Tuhan, mereka beristirahat. Biarlah mereka mengarahkan hati mereka, pikiran mereka sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ucapan syukur melimpah Tuhan dalam mulut mereka ya Tuhan, karena mereka mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua baik, semua Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, tidak ada sedikit pun oleh karena kuat dan gagah kami untuk membuat hidup kami jadi berarti Tuhan. Tapi semua oleh karena Tuhan yang luar biasa, sehingga menjadikan kami orang-orang yang berarti bagi Tuhan, yang boleh Engkau pakai, yang boleh Engkau perlengkapi ya Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan kepada dunia ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami katakan bangga kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu semua yang terjadi itu baik bagi kami, untuk membuat kami semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami mau memberi dengan penuh sukacita kepadamu ya Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita mau puji Tuhan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku.
kita akan melihat informasi warta jemaat sepanjang 1 minggu depan. Silakan tim multimedia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Berikut kita akan menyaksikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, Komsel mahasiswa akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WIB secara online dan offline. Yang kedua, ibadah Komsel profesi akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB secara online. Yang ketiga, ibadah Komsel keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB secara online. Yang keempat, ibadah Komsel pelajar akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 13.00 WIB secara online. Yang kelima, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 10.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya kita akan menyaksikan informasi ulang tahun jemaat. Selamat ulang tahun kepada Janet Jessica LN Kumaya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Daniel dan Ibu Tias pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Demikian informasi selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita, salam kepada ibu bapak saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang di rumah yang mungkin hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada yang di tempat ini ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan saudara-saudari, bapak ibu. Ada? Tidak ada ya? Baik, kita akan selamat datang kepada saudari. Kami senang bisa bergabung bersama-sama dengan kami Gereja Kristen Kemah Daud di Banjarbaru. Silakan duduk. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Iya Tuhan, yes. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
baik dan luar biasa yang sudah menolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sebelum kami mengakhiri ya Tuhan, kami mau terus berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Bangsa ini ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan, kalau banyak sekali di Pulau Jawa Tuhan yang terpapar COVID ya Tuhan, rumah sakit Tuhan pada penuh ya Tuhan. Kami berdoa, hadirlah Engkau, datanglah Engkau Tuhan, atas setiap saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit, dalam ketakutan mereka Tuhan, dalam kebimbangan mereka ya Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau Tuhan mau menolong mereka, mau menyembuhkan mereka, mau melepaskan mereka dari maut ya Tuhan. Mari Tuhan, lawat mereka, jamah mereka semuanya ya Tuhan. Biarlah dalam keadaan tersesak Tuhan, bingung ya Tuhan, mereka disadarkan bahwa ada Tuhan yang mau tolong mereka. Kami juga berdoa buat keluarga mereka Tuhan, supaya keluarga mereka juga mulai berseru-seru Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan, sehingga melalui keadaan ini Tuhan membuat mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami berkati setiap tenaga medis ya Tuhan, supaya Tuhan tolong mereka semuanya dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Perlindungan Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan presiden kami, wakil presiden kami. Mari Roh Kudus, buatlah mereka tidak menyerah dengan semua tantangan yang ada Tuhan. Semangat terus Tuhan untuk membangun Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, transformasi yang sedang Kau kerjakan Tuhan dalam segala bidang atas bangsa ini Tuhan, teruslah bekerja Tuhan, terus bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau di negara kami sedang dibersihkan Tuhan, kaum radikalisme, kami mendukung setiap rencana-rencana pemerintah kami ya Tuhan. Kami ingin setiap orang yang tinggal di bumi Indonesia ini Tuhan adalah ideologinya Pancasila ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, setiap orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang merancangkan Tuhan hal-hal yang bertentangan Tuhan dengan ideologi kami Tuhan, saat ini Tuhan kami stop setiap pekerjaan, kami gagalkan setiap rencana-rencanamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa setiap tokoh-tokoh Tuhan yang membuat pergerakan yang berusaha menentang pemerintah kami Tuhan, kami berdoa supaya dihentikan setiap rencana mereka di dalam nama Yesus. Mari sadarkanlah Tuhan setiap orang-orang yang selama ini Tuhan sudah didoktrin dengan ideologi-ideologi mereka. Kami berdoa sadarkan mereka Tuhan, sadarkan mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa mencintai bangsa ini Tuhan, mendukung untuk pembangunan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati setiap program-program pemerintah kami, baik dalam perekonomian, di dalam pendidikan, dalam Tuhan banyak hal. Kami berdoa supaya semuanya Tuhan dilancarkan semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya negara kami tetap menjadi negara yang kuat Tuhan. Negara kami mampu Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini dalam nama Yesus. Kalau pemerintah sedang Tuhan gencar Tuhan untuk vaksin ya Tuhan, kami berdoa supaya target-target yang mereka sudah tentukan bisa terlaksana dengan sempurna dalam nama Yesus. Kalau seluruh penduduk Indonesia mau divaksin Tuhan, dan saat ini Tuhan sedang dikejar, kami berdoa setiap orang-orang yang terlibat Tuhan supaya tidak menyerah Tuhan, mau bekerja keras ya Tuhan untuk mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami gerejamu Tuhan, supaya dalam kondisi ini kami tetap maju Tuhan. Kami tetap Tuhan membuat Tuhan pergerakan demi pergerakan. Tidak ada satu pun jemaat Tuhan yang bersantai-santai Tuhan, jemaat Tuhan yang berpasrah diri ya Tuhan,
Tapi dapatilah di tempat ini pahlawan-pahlawan gagah perkasa ya Tuhan. Seperti Gideon, walaupun dalam kondisi ketakutan, kesulitan, saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang membuat terobosan Tuhan. Bangkitkan Tuhan atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Kami rindu setiap apapun yang kami kerjakan, kami terus menyertakan Tuhan di dalamnya. Kami mau dipimpin oleh Tuhan, supaya kami terus bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik, Tuhan yang menuntun kita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, biarlah penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Selamat sore semua.